Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Semoga sehat selalu. Terima kasih kepada dosen Ibu Roro Dwi Astuti, Magister Pendidikan, selaku pembimbing mata kuliah Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal-soal UTS mata kuliah Tata Bahasa Baku Indonesia pada pertemuan yang ke-9. Jadi, soal yang pertama itu adalah jelaskan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Jadi, jika sebagai bahasa nasional, fungsinya bahasa Indonesia diantaranya adalah untuk mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia atau seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Pada bab 15 pasal 336 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara seperti dalam penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Dan soal yang nomor 2 ialah jelaskan proses morfonemis dan berikan contoh. Jadi, saya jawab. Jadi proses morfonemik ada dua, antara lain proses penambahan fonem dan proses hilangnya fonem. Yang pertama, proses penambahan fonem. Proses penambahan fonem terjadi akibat pertemuan men dan pen dengan bentuk dasar yang bersuku satu. Hal ini terjadi sebagai akibat pertemuan morfem men dan morfem pen dengan bentuk dasar yang terdiri dari satu suku. Fonem dasar yang terdiri dari satu suku, fonem tambahannya adalah sehingga men berubah menjadi pengenden, pen berubah menjadi penge. Contohnya, pen plus pak menjadi mengepak, pen plus cet pengecet, pen plus las pengelas. Dan yang kedua, proses hilangnya fonem. Hilangnya fonem N ini akan terjadi apabila morfem-morfem men dan pen bertemu atau bergabung dengan bentuk dasar atau dasar kata yang berfonem awal L, R, W, Y dan nasal. Jadi contohnya pen plus rama, peramah, pen plus ramal, peramal, pen plus rusuh, perusuh. Meyakinkan menjadi meyakinkan. Dan yang terakhir soal nomor 3, yaitu yang A, yang pertama, apa itu verba? Verba atau kata kerja atau bahasa Latin verbum atau kata adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Jenis kata umumnya menjadi predikat dalam suatu frasa atau kalimat. Dan yang B, nomina. Apa sih nomina? Nomina adalah semua kata yang dibendakan. Dalam bahasa Indonesia, makna dari nomina itu sendiri bisa dilihat dari dua sudut pandang, yakni
Yang pertama, makna secara semantik serta makna secara semantik. Jadi, serta makna secara sintaksis. Itu yang kedua. Jika secara semantik, nominal merupakan kata yang sebenarnya mengacu pada benda, manusia, nama, atau hal-hal yang kemudian dibendakan. Adapun makna nomina dari sudut pandang sintaksis, yaitu berfungsi sebagai subjek, objek, atau pelengkap yang predikatnya verba. Jadi yang C itu ada soalnya pronominal. Pronominal merupakan nama lain dari kata ganti, sebagaimana bahwa kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau kata benda, atau lagi frasa nomina. Contohnya ialah saya, kapannya, ini, dan sebagainya. Jadi itu. Dan yang D itu ada numeralia. Apa sih numeralia itu? Itu adalah kata bilangan dapat dibagi menjadi dua jenis kata bilangan, yaitu ada kata bilangan tentu atau takrif, misalnya 1, setengah, 7, dan kata bilangan tak tentu itu yang kedua, bisa disebut tak takrif. Misalnya beberapa, seluruh, banyak, dan sebagaimana, segenap, berbagai, dan itu. Itu tadi yang tak takrif atau tak tentu. Jadi soal yang E ada adverbia atau kata keterangan. Dalam bahasa Latinnya et itu adalah untuk, dan verbum adalah kata. Jadi adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain seperti verba atau kata kerja, dan adjektif kata sifat yang bukan nomina atau kata benda. Contohnya adverbia misalnya sangat, amat, tidak. Nah, itu contohnya. Dan yang F ini tugas yang nomor 3 yang terakhir, yaitu kata tugas. Kata tugas ini ialah salah satu jenis kata dalam kaidah bahasa resmi bahasa Indonesia. Pengertian lain dari kata tugas ialah salah satu jenis kata bahasa Indonesia yang hanya mempunyai kaidah bahasa ataupun dapat berganti sesuai latar belakang dan tanpa mempunyai arti leksikal maupun makna teratur. Jadi itu saja yang bisa saya jawab dari soal UTS mata kuliah Tata Bahasa Baku Indonesia. Sekian dari saya, Raffi Iza Alyuda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.